Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, selamat datang di Paham Pajak. Video kali ini akan dijelaskan atau disimulasikan bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, baik pegawai swasta maupun PNS untuk tahun 2023. Terutama untuk pegawai dengan penghasilan bruto di atas 60 juta, lapor menggunakan 1770S di DJP online. Sebelum wajib pajak lapor, perlu mempersiapkan data. Jadi data yang perlu disiapkan untuk wajib pajak orang pribadi pegawai dengan penghasilan 60 juta, yaitu bukti potong 1721, data harta per 31 Desember 2023 atau data harta yang dimiliki per kondisi akhir tahun, data sisa pokok hutang per 31 Desember 2023, dan data keluarga atau bisa dilihat di kartu keluarga. Oke, berikutnya untuk wajib pajak bisa lapor SPT tahunan terutama tahun 2023, wajib pajak perlu mengakses melalui internet di alamat djponline.pajak.go.id. Setelah wajib pajak setelah wajib pajak akses menggunakan internet di DJP Online, tampilannya seperti ini. Wajib pajak bisa login menggunakan NPWP, kata sandi yang dulu pernah didaftarkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kode keamanan. Jika wajib pajak baru pertama kali, maka klik daftar di sini. Nah, ini untuk baru pertama kali atau pengguna baru, maka klik daftar di sini. Namun, bagi wajib pajak yang sudah pernah lapor online dan lupa kata sandinya, maka klik lupa kata sandi. Nanti akan diminta masukkan NPWP, nomor EPIN bisa diminta di KPP terdekat, dan kode keamanan. Nanti akan diminta password yang baru. Oke, kita lanjut. Untuk loginnya, masukkan NPWP, masukkan kata sandi, dan kode keamanan. Setelah itu, klik login. Setelah login, tampilannya seperti ini. Klik menu lapor. Setelah klik menu lapor, klik e-filing. Setelah klik e-filing, ada beberapa pertanyaan. Klik buat SPT. Jadi setelah klik lapor, klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini untuk pegawai, maka pilihannya tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ini defaultnya pilih tidak. Pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto kurang dari 60 juta? Karena ini akan disimulasikan bagaimana lapor SPT di atas 60 juta, maka pilihannya tidak. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir, ada beberapa pilihan. Pilih defaultnya dengan bentuk formulir. Setelah diisi 4 pertanyaan ini, maka akan muncul SPT 1770S dengan formulir. Klik SPT 1770S dengan formulir, maka tampilannya seperti ini. Wajib pajak pilih tahun pajaknya. Untuk tahun 2023, ubah tahun 2023. Pilih normal, pastikan pembetulan ke 0. Jika wajib pajak baru pertama kali lapor tahun 2023, setelah itu klik selanjutnya. Pada lampiran 2, wajib pajak diminta mengisi penghasilan yang dikenakan penal. Penghasilan yang dikenakan penal seperti honorarium atas beban APBN APBD, ini untuk yang PNS. Nah, untuk yang PNS biasanya ada honorarium atas beban APBN APBD. Jika wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan penal seperti tampilan berikut ini, seperti honorarium atau beban APBN APBD, maka klik tambah. Setelah klik tambah, maka pilih honorarium atas beban APBN APBD untuk yang PNS. Untuk yang PNS, jumlah penghasilan brutonya berapa, jumlah PPh terutangnya berapa.
atau jumlah PPh yang dipotong berapa. Setelah itu klik simpan. Setelah berhasil simpan, lanjut. Nah, di sini ada juga hadiah undian. Hadiah undian baik yang diterima oleh PNS maupun oleh pegawai swasta, maka dilaporkan juga di penghasilan yang dikenakan penal di bagian A ini. Tinggal klik tambah, pilih penghasilannya, jumlah penghasilan bruto dan PPh terutang, simpan. Lanjut. Setelah klik lanjut, maka akan diminta pengisian data harta. Untuk data harta, pastikan mengisi data harta kondisi harta per 31 Desember 2023. Jika wajib pajak pernah lapor pada SPT tahun lalu, maka klik harta pada SPT tahun lalu. Jika ada penambahan, maka klik tambah. Jika ada perubahan atau penambahan harta, klik tambah. Pastikan masukkan harta kondisi per akhir tahun atau kondisi per 31 Desember 2023 untuk laporan tahun pajak 2023. Disarankan atau dipastikan laporan harta ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena petugas akan melakukan pengecekan terutama untuk harta-harta yang sifatnya teregistrasi. Harta-harta yang sifatnya teregistrasi seperti tanah, rumah, dan kendaraan termasuk tabungan. Nah, itu termasuk harta yang teregistrasi. Maka wajib pajak dipastikan atau dicek kembali agar hartanya sudah dilaporkan. Karena kalau tidak dilaporkan atau terdapat harta yang belum dilaporkan, maka jika ditemukan oleh petugas atas penghasilan yang belum dilaporkan tersebut akan dianggap sebagai penghasilan sebagaimana yang diatur di Undang-Undang PPh. Oke. Terus resiko kedua, jika wajib pajak tidak lapor hartanya pada saat di dalam pelaporan SPT tahunan, maka pada saat wajib pajak melakukan warisan, pada saat mengajukan waris, maka permohonan SKB waris akan di cross check apakah hartanya sudah dilaporkan di dalam SPT tahunan oleh pewaris apa belum. Jika belum, maka SKB waris akan ditolak. Jadi pastikan terutama untuk harta, rumah, dan tanah agar wajib pajak dapat hak waris, dapat SKB warisnya dapat dikabulkan, maka perlu dilaporkan harta ini di dalam SPT tahunan. Isi hartanya, tanah, kode hartanya apa, ini bisa dipilih. Nama hartanya, seperti rumah, tahun perolehan, isi tahun kapan dibeli atau kapan diperoleh. Harga perolehan, diisi harga belinya. Keterangan bisa diisi nomor SAM atau alamat lengkap atau NOP. Klik simpan. Setelah simpan, maka klik tambah lagi jika masih terdapat harta yang lain seperti kendaraan atau tabungan. Jika sudah diisi lengkap, klik lanjut ke daftar utang. Di daftar utang, jika wajib pajak pernah lapor SPT tahun sebelumnya, maka klik harta pada SPT tahun lalu. Namun, jika ada penambahan, maka klik tambah. Jika ada perubahan atau penambahan, klik tambah. Masukkan hartanya kembali. Lanjut. Nah, jika wajib pajak sudah melaporkan hartanya, kita lanjut ke daftar utang. Di daftar utang, nah di sini wajib pajak diminta mengisi utang per kondisi akhir tahun atau saldo utang per 31 Desember 2023. Jika sudah pernah dilaporkan utang pada SPT tahun lalu, klik utang pada SPT tahun lalu. Jika belum atau ada perubahan atau penambahan, klik tambah. Klik tambah, masukkan data utangnya, kode utangnya atau jenis utangnya dari mana, nama banknya apa, nama pemberi pinjaman apa, alamatnya, cukup nama kota, tahun pinjam atau tahun
pinjaman pertama kali, jumlah yang diisi di sini adalah jumlah sisa pokok utang per 31 Desember 2023. Klik simpan. Setelah disimpan, maka tampilan utangnya seperti ini. Setelah itu kita klik lanjut ke daftar tanggungan. Nah, untuk daftar tanggungan pastikan diisi sesuai kondisi per awal tahun atau kondisi 1 Januari 2023. Jika wajib pajak pernah lapor SPT tahun lalu, pernah lapor tanggungan pada SPT tahun lalu, klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika ada perubahan atau penambahan, klik tambah. Setelah klik tambah, nanti akan diisi data keluarga sesuai dengan kakaknya, kartu keluarga, nama, nik, hubungan keluarga, pekerjaan. Setelah itu klik simpan. Setelah simpan, tampilannya seperti ini. Jika ada tambah lagi, klik tambah. Jika sudah selesai diinput semua, klik selanjutnya. Lanjut, lampir halaman berikutnya, bagian A untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya atau penghasilan lainnya. Jika ada, jika tidak ada, kita klik lanjut ke B. Bagian B itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti ini. Jika tidak ada, klik lanjut ke bukti potong. Nah, di pengisian bukti potong ini dipastikan pengisiannya mengacu ke bukti potong pegawai swasta, bukti potong 1721A1 atau bukti potong 1721A2 yang diterima oleh ASN atau PNS. Nah, klik tambah. Jika data bukti potong ini ada, biasanya kalau lawan transaksi lapor dan datanya sudah sinkron, maka datanya akan muncul. Namun kalau data bukti potong tidak muncul, maka klik tambah. Setelah itu akan diminta diisi seperti tampilan sebelah kanan ini. Isi sesuai dengan bukti potong yang diterima. Jenis pajaknya di pasal 21, masukkan NPWP. Oke. Kita masuk ke tampilan berikutnya. Nah, pasal 21, isi NPWP. Nah, isian NPWP ini cek di bagian NPWP bendahara. Nama pemotong akan otomatis terisi. Untuk nomor bukti potong diisi, ini posisinya di bagian paling atas. Nah, tanggal bukti potong diisi sesuai dengan yang tercantum di bukti potong, biasanya di bagian paling bawah. Nah, jumlah PPh yang dipotong ini bagian A19. Tinggal salin atau ketik jumlah PPh yang dipotong pada bagian A19. Setelah itu klik simpan. Setelah berhasil simpan, maka klik lanjut. Nanti akan diminta mengisi status identitasnya. Untuk wajib pajak yang status identitasnya belum menikah, per awal tahun belum menikah, maka pilih tidak kawin. Namun kalau status menikahnya, status kondisinya per awal tahun per 1 Januari, statusnya sudah menikah, maka pilih kawin. Pilih status kewajibannya kepala keluarga, defaultnya kepala keluarga, klik lanjut ke A. Nah, untuk yang bagian A, ini isi penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum di bukti potong. Di bukti potong, cek kembali bukti potongnya dan isi jumlah penghasilan netonya. Langsung lanjut ke B. Nah, di bagian B ini akan diminta isi PTKP. Nah, pengisian PTKP ini dipastikan sama dengan yang tercantum di bukti potong, karena yang tercantum di bukti potong biasanya sudah menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, Kak saya di sini tercantum di bukti potong K1, maka isi PTKP-nya K1 juga. Habis itu kita klik lanjut ke C. Nah, di bagian C, ini otomatis terisi PPh terutangnya. Kita lanjut ke bagian D. Nah, di bagian D, ini jumlah kredit pajak, ini otomatis terisi sesuai yang sebelumnya sudah diisi di bagian bukti potong. Kita lanjut ke E.
Nah, di bagian E ini jumlah PPh kurang bayar atau lebih bayar, ini menyatakan statusnya, status SPT-nya nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Untuk pegawai atau PNS dengan satu bukti potong atau satu pemberi kerja, maka pastikan status SPT-nya nihil. Jika status SPT-nya kurang bayar atau lebih bayar, maka bisa disimpulkan pengisiannya ada yang kurang tepat, maka dicek kembali. Karena untuk yang pegawai swasta dan PNS dan untuk satu pemberi kerja atau satu bukti potong, maka seharusnya status SPT-nya nihil. Sudah dicek atau dipastikan status SPT-nya nihil, maka kita lanjut ke F. Di bagian F ini kita skip aja, lanjut ke pernyataan. Pernyataan kita centang setuju. Setelah centang setuju, klik selanjutnya. Nah, di halaman terakhir ini, wajib pajak akan diminta klik tombol di sini. Setelah klik tombol di sini, nanti tampilannya seperti ini. Pilih email atau nomor handphone. Nah, biasanya kalau untuk nomor handphone, pastikan ada pulsanya. Nah, kalau tidak ada pulsa, pilih email. Setelah klik email, klik OK. Setelah klik OK, cek email wajib pajak yang sudah pernah didaftarkan ke KPP. Cek email wajib pajaknya. Nah, di dalam email wajib pajak itu ada kode verifikasi. Jadi email wajib pajak dengan nama epiling@pajak.go.id. Setelah dibuka, maka ada kode verifikasi 6 digit. Copy paste atau ketik kode verifikasi 6 digit ini, masukkan ke kolom masukkan kode verifikasi. Setelah itu klik kirim SPT. Maka pelaporan SPT sudah selesai. Untuk wajib pajak yang sudah klik kirim SPT, maka akan menerima bukti pelaporan di email wajib pajak. Contoh bukti pelaporan seperti ini. Oke. Jika video ini bermanfaat, klik bantu dengan klik subscribe. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.